Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrianti Mahmud dari kelas 1A PG PAUD. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan penyerapan kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa interpersonal. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan akal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya yaitu sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia memiliki 2 pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mempelajari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Fungsi terakhir yaitu sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, di Indonesia kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Kemudian sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. Kemudian sebagai bahasa media massa dan sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pula fungsi bahasa secara khusus yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan juga mengeksploitasi iptek. Selanjutnya, manfaat bahasa Indonesia. Manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, melestarikan bahasa nasional, memudahkan komunikasi, mengenali nilai luhur bangsa Indonesia, menumbuhkan ide kreatif, mempermudah mengekspresikan pikiran dan perasaan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa tulis dan lisan. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya.
Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Contoh ragam tulis seperti tulisan-tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. Dan ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya.